Baik, ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Senang nggak hujan nih? Senang. Apa doanya? Masya Allah, Allah berikan hujan di rezeki yang membawa kemanfaat bagi kita semua. Baik, sambut salam hangat saya. Sudah siap? Apanya yang siap? Iya, siapin catatannya, karena ilmu itu harus diikat dengan catatan. Ya, ilmu itu harus diikat dengan catatan. Kalau nggak dicatat ya bisa direkam. Kalau nggak direkam jadi ingat-ingat gitu, ya. Karena coretan itu nanti juga akan membantu kita. Kalau enggak pun nanti akan di-share oleh Mas Lutfi, ya. Jadi banyaklah sekarang alat bantu kita, ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati tatimus salihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita sayangi Ibu Hajah Mu'alimah Siti Masyamah, ya. Brandednya adalah Bu Devanani yang terus sabar untuk mengajari kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sehingga ibu-ibu insya Allah nanti bacanya tidak hanya bagus, tapi insya Allah dihiasi dengan suaramu yang indah, karena perintah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suaramu yang indah, ya, indah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan kita bersyukur Ibu sore ini kepada Allah Jalla wa'ala atas karunia, berkat dan rahmatnya. Allah turunkan hujan yang menyejukkan semuanya, menyejukkan hati yang lagi panas, menyejukkan hawa yang udara lagi panas, cuaca politik yang lagi panas, dengarkan debat presiden pada manas. Gak tidur-tidur, ya. Ternyata bukan hanya yang panas di televisi, tapi yang nonton ikut pada panas, ya. Nah, inilah suasana yang semuanya itu menjadi hiasan dunia, ya. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah mar'atus sholihah. Kita insya Allah mudah-mudahan masuk di dalamnya. Ibu-ibu rahimakumullah, teriring sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terus kita ingin mengharapkan syafaat beliau. Kelak kita insya Allah ditunggu beliau di telaga beliau, di telaga haud beliau. Allah udah siapin untuk kita gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Allah udah siapin airnya dari telaga Kausar, ya, untuk kita umatnya. Maka tidak akan pernah lelah kita di dunia untuk terus berjuang bisa memperoleh karunia-Nya Allah berupa syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ajaran daripada beliau adalah kita diajarin dalam hidup untuk saling mencintai. Kemarin kita sudah bahas, sudah kupas tuntas tentang bagaimana membangun persaudaraan sesama muslim, bahwa ketika kita bersaudara sesama muslim, kita membangun persaudaraan adalah dasarnya karena perintahnya Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita saling mencintai, maka harus ada prinsip dalam diri kita, kalau kita apapun yang kita lakukan adalah karena illallah, ya. Ma'ahabba, kita mencintai illallah, karena Allah.
Kemudian kita wabuhudu, ketika marah juga marah karena Allah. Ketika kita harus memberi, wa'ato juga lillah, karena Allah. Ketika kita harus menahan, wa mana'a, kita harus menahan juga karena Allah yang memerintahkan, wa mana'a lillah. Jadi ahabba lillah, wa bughada lillah, apa di wa'ato lillah, wa mana'a lillah. Jadi mencintai karena Allah, marah juga karena Allah, kemudian memberi juga karena Allah, dan menahan juga karena Allah. Sehingga ketika kita saling mencintai, maka kata Allah Jalla wa'ala, satu hari Allah utus malaikat. Udah kita bahas Bu, saya cuma mereview kembali. Allah utus malaikat menyerupakan diri seorang laki-laki Arab. Jadi ada seorang yang akan menjumpai saudaranya karena perintah Allah, karena cintanya kepada Allah. Sehingga Allah utus malaikat untuk apa? Menahan dia, mencegah dia tengah jalan. Lalu ditanyakan kepadanya oleh malaikat, hendak kemana dikau? Aku hendak mengunjungi saudaraku. Ya. Terus apa yang dipertanyakan oleh malaikat? Apakah kamu karena bersaudara dengan dia ada hubungan kerabat? Tidak. Apakah kamu mengunjungi dia karena ada kenikmatan yang hendak kamu ambil? Tidak. Apakah kamu ke sana ada keperluan yang hendak kamu ambil? Tidak. Jadi hendak apa kamu ke sana? Aku cuma mau berkunjung kepada saudaraku. Lalu dikatakan oleh malaikat bahwa Allah telah mencintaimu, gitu ya. Jadi kan menghubungin saudaranya karena Allah, berkunjung karena Allah, maka Allah udah tetapkan atas dirimu, Allah mencintaimu. Ya, kita udah dengarkan itu kemarin. Maka setelah kita mendengar, kita aplikasikan. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu sudah terapin tuh hadis? Berkunjung belum? Coba ada sudah yang berkunjung belum? Kan kalau kita belajar tuh kemudian kita terapkan. Iya kan? Kan kita suruh berkunjung supaya Allah menetapkan atas diri kita, Allah cinta kepada kita. Gitu. Jadi belum berkunjung ya? Oh sudah, alhamdulillah ya. Oh belum berkunjung ke saya. Iya, berkunjung kemana aja, pokoknya ibu rasa kenal ya. Oh aku lama nggak ini, ibu kunjungin ya. Nah kalau berkunjung bawalah sesuatu, namanya buah. Oh iya pinter ya, buah tangan ya. Ya berbagi hadiahlah supaya kita saling terikat hatinya, saling mencintai. Kalau enggak ya bawa tangan aja, ngulurin tangan ya. Nanti salaman, karena salam itu juga menggugurkan dosa ya. Kemudian kita juga sudah bahas kemarin tentang ada 7 kelompok yang kelak akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah ya. Siapa pertama? Para pemimpin yang adil, imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, kita lagi cari pemimpin-pemimpin yang adil, insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid. Sekarang siapa yang punya suami laki-laki? Oh ya semuanya ya. Karena dunia kan edan sekarang ya kan. Jadi suaminya laki-laki, hatinya terpaut nggak ke masjid. Kalau terpaut ke masjid berarti insya Allah udah dapat kelak naungan dari Allah. Anak laki-lakinya pemuda apa story ya? Oke. Yang kedua apa? Yang ketiga, pemuda masih ya, pemuda ya, yang punya anak laki-laki, punya menantu laki-laki, dorong supaya ke masjid ya, karena kelak akan dapat naungan dari Allah. Pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Oke. Yang ketiga, siapa lagi? Seorang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ganti mic Bu. Jackson, kayaknya enakan yang itu ya. 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu juga karena Allah, berpisah karena Allah ya. Jadi yang keempat, seseorang yang berzikir kepada Allah, lalu meneteskan air matanya, dia menangis ya. Air mata itu adalah air mata taubat.
Kemudian dia menitikkan air mata. Dia baca, ketika membaca subhanallah, dia merasa dirinya kotor. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, dia terbayang, ya Allah betapa banyak nikmat yang udah Allah anugerahkan. Ketika bilang la ilaha illallah, kebayang kelak kalimat itulah yang terakhir akan menghantarkan kita meninggalkan dunia untuk menuju kepada kehidupan yang berikutnya, yaitu alam barzah. Kalimat itulah yang akan menghantarkan. Dan janji Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, maka janji Allah pasti dakhalal jannah. Ntar akan kita kupas itu, ya. Kemudian yang kelima, 4 atau 5? Ya, 4 atau 5? Yang kelima apa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Jadi bersedekahnya ikhlas karena Allah, ya. Tidak perlu diekspos di media. Boleh nggak bersedekah untuk diberitahu kepada orang lain? Boleh, untuk memotivasi, ya. Maka Imam Ali bin Abi Thalib itu kalau sedekah, misalnya sedekah 400 dirham, maka yang 200 dirham diumumkan. Ini Ali bin Abi Thalib memberikan sedekah supaya memotivasi orang berbuat sama, atau mungkin lebih. Tapi yang 200-nya disembunyiin. Supaya apa? Khawatir yang ini tidak terjaga keikhlasannya, masih ada 200 yang keikhlasannya terjaga karena tidak dipublish, gitu ya. Terakhir, yang ketujuh, nggak 6, berarti yang terlampaui dong. Bang Adil pertama tadi Imamul Adil, yang pertama Imamul Adil, yang kedua pemuda yang tumbuh kembang di masjid hanya terpaut ke masjid, yang ketiga orang yang saling mencintai karena Allah, yang ketiga, yang keempat mereka berkumpul dan berpisah karena Allah, yang kelima orang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian, air matanya berlinang, menitis air matanya. Kemudian yang keenam, seorang yang diajak berbuat maksiat dengan seorang wanita terpandang, tapi dia menolaknya karena rasa takutnya kepada Allah. Maka kemarin sebagai gambaran kita berikan contoh misalnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam ketika diperdaya oleh seorang wanita terhormat, yaitu siapa? Zulaikha, ya, Zulaikha. Ya, kemudian hampir terjadi, tapi kemudian cahaya Allah mengingatkan, ya, bahwasanya itu bukan haknya. Maka kemudian dia teringat akan Allah, dia tinggalkan kemaksiatan itu. Padahal dia wanita terpandang karena istrinya Kiftir, ya, Perdana Menteri Mesir. Dia tinggalkan itu. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah, ya. Itu contohnya misalnya. Yang terakhir tadi orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Inilah Ibu beberapa karakteristik orang-orang yang kelak di akhirat akan mendapatkan di padang mahsyar, dapat naungan dari Allah ketika yang lain tidak dapat naungan. Maka mudah-mudahan kita termasuk kelompok di dalamnya itu, ya. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya hari ini tema kita masuk tema baru. Tapi sebelum masuk tema baru, kita ingin kembali hadis hafalan kita supaya minta surga Firdaus. Yuk, yang udah hafal berapa orang? Udah hafal kemarin, sekarang lupa lagi. Iya, sama-sama deh. Iya. Apabila kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah arahu fawqahu arsyur rahman wa minhu
Jadi kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang tertinggi, ya. Sesungguhnya surga Firdaus itu terletak di tengah-tengah surga, dan di surga yang paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus itu adalah arsy-nya Allah Ar-Rahman. Apapun yang ada di sekitar arsy-nya Allah, maka itulah tempat yang terbaik. Ya, baik. Jadi kita sudah menyambung hubungan kekerabatan sesama muslim. Bagaimana kaidah-kaidahnya kita membangun cinta sesama muslim supaya Allah cinta kepada kita. Jangan lupakan mencintai saudara, jangan lupa mencintai diri sendiri. Jangan cinta kepada orang lain malah kita tidak mencintai diri sendiri. Diri sendiri harus lebih dicintai. Jadi jangan sampai menjadi korban. Korban apa? Korban nafsu. Jadi yang mencelakai diri kita adalah nafsu. Maka nafsu itu dikembalikan kepada kefitrahan. Insya Allah 90 hari lagi akan datang kembali Ramadan. Ini nggak lama lagi deh. Ramadan. Yang utang-utang puasa cepetan dibayarin ya. Yang kredit-kredit belum lunas ya. Cepat-cepat dilunasin ya. Baik ya. Jadi kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri, dan bagaimana adab kita mencintai diri sendiri? Mari kita lihat bagaimana Allah mengingatkan kepada kita di surah Asy-Syam. Allah berfirman, ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apalkan surahnya? Diartiin? Ayat 9 dan 10. Surah Asy-Syam. Surah 91 ayat 91 surahnya. Ayatnya 9 sampai 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikan Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. 10. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Jadi sungguh beruntung qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa. Jadi aslinya sebenarnya semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Dalilnya mana? Nabi bilang kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumasironihi au yumajjisanihi. Jadi setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci. Meskipun dia lahir, maaf, dari hubungan gelap. Meskipun dia lahir dari perempuan, maaf, yang nggak benar. Ya, meskipun dia lahir dari perempuan pezina, meskipun dia lahir dari perempuan kafir, setiap yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, fitrah, kesucian. Nah, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasironi. Tergantung kepada ayah bundanya, tergantung kepada kedua orang tuanya, yang akan dia menjadikan Majusi, yang akan menjadikan dia Yahudi, akan menjadikan dia Nasrani. Jadi tergantung kedua orang tua. Jadi peran orang tua adalah sebagai pendidik. Jangan lupa, melekat pada diri kita, kita semua adalah pendidik secara fitrah. Ya, orang tua itu semuanya yang akan mencetak dia anak-anak yang putih jadi apa? Tergantung kedua orang tuanya. Ya, maka beruntunglah orang yang tumbuh kembangnya suci. Dia dilahirkan sudah dalam lingkungan Islam, kemudian diwarnai dengan kehidupan Islami, rumah tangganya Islami. Ayahnya menjadi imam terbaik, teladan terbaik. Ibunya punya akhlak yang mulia. Loh, Masya Allah, dia tumbuh kembang melihat mamahnya, melihat ibundanya. Hari ini saya berleleh air mata ketika di Palestina lagi terjadi, aduh, yang luar biasa ya Bu ya.
Nah kita cuma bisa berdoa, ya Allah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam fi Palestina. Ibu dikirimin video bagaimana adab anak-anak Palestina kepada abinya, kepada uminya. Itu yang dikirim kepada abinya. Kepada abinya aja kayak begitu, gimana kepada uminya? Masya Allah Bu, abinya pulang dari kerja, mungkin dia pedagang, ya kan? Begitu pulang, bertiga anak-anaknya, 2 perempuan, 1 lelaki menyambutnya. Lalu dibuka baju luarnya. Ya, kalau kita jaket lah ya, dibuka jaketnya, dibuka baju luarnya. Kemudian 3 anaknya menciumin satu persatu ayahnya, dipeluknya. Lalu apa? Diantarkan ke tempat pencucian kaki, kamar mandi lah gitu ya, di keran itu. Kemudian semua anaknya berebut untuk mencuci kaki abinya. Anak kita belum begitu Bu, belum. Saya begitu lihat video ini, saya share ke anak saya. Ya keluarga dulu, anfusakum wa ahlikum, keluargamu. Saya share, Masya Allah nah. Ya, lalu anak-anaknya bertiga mencoba untuk mencuci semuanya, berebut untuk mencuci tangannya. Ada yang bukakan keran, ada yang alirkan pakai selang, lalu dicuci kaki abinya. Kaki yang telah berpayah-payah, bersusah-susah mencari nafkah untuk keluarganya. Dicuci. Satu buka kerannya, satu ngalirin ya, satu gosokin kakinya, yang laki-laki ngambilkan sabunnya. Masya Allah Bu, luar biasa. Itu keteladanan yang luar biasa. Itu boleh kalau jadikan film itu Bu, meraih hadiah Oscar. Karena akhlak yang luar biasa. Ya, tanpa kata-kata mereka pada memuji ayahnya. Ya Allah, luar gembira banget. Ayahnya adalah pahlawan keluarga. Kita ini kadang-kadang kurang menghargai ayah yang telah bekerja keras di luar. Benar Bu? Ya, ibu-ibu kita juga sebagai istri kadang-kadang kurang menghargai bagaimana kerja suami di luar. Kita kadang begitu pulang, belum apa-apa kita udah sepaning. Pak ini habis, Pak itu habis, Pak ini, Pak ini. Anak pada kelaik ngadu sama ayah, ngadu sama suami. Luar biasa Bu, Masya Allah. Jadi itu mengetuk banget. Terus apa Bu? Kemudian berlomba-lomba mereka menciumi pipi ayahnya, pipi abinya, diciumi bergantian. Luar biasa dasar. Ibu kalau belum dapat video itu, nanti saya kirim ke Bude, biar Bude kirim ke ibu semuanya. Atau yang udah dapat nanti kirim ke Bude, biar di-share semuanya. Itu pembelajaran yang luar biasa. Adab. Kita sekarang kehilangan adab. Ya, kehilangan adab. Ini akhlak dalam rumah. Bagaimana seorang ayah mencari nafkah, dihargai banget sama seluruh anggota keluarga. Ya, baik. Jadi berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Jadi yang fitrah ini, jiwa yang suci ini terjaga kesuciannya. Itulah orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya kata Allah Jalla wa'ala, wa qad khaba man dassaha, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori. Jadi jiwa yang suci dikotori dengan nafsu. Karena ambisi jadi anggota dewan, dikotorin jiwanya. Lisannya kotor, bersumpah, wallahi demi Allah saya nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin nggak punya apa-apa. Food estate punya siapa? Ya, jangan bilang gitu, itu nggak bersyukur sama Allah. Ya, jangan bilang nggak punya apa-apa. Kita udah kaya banget Bu, kaya banget luar biasa. Ya, biji mata aja nih kalau dijual berapa harganya Bu? Ginjal aja kalau dijual berapa harganya Bu? Ya, ibu boleh jual biji mata. Ada orang yang nggak punya mata, mati buta, ibu kemudian jual dua-duanya. Diganti dengan rumah bertingkat 5 misalnya, tapi buta. Iya, jadi kita ini kaya banget, diberi oleh Allah anugerah yang luar biasa ya. Maka jaga kesucian jiwa. Nanti bagaimana cara mensucikan jiwanya? Nanti tahap berikutnya ya. Bagaimana cara mensucikan jiwanya? Langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk mensucikan jiwa. Kita lanjutkan dulu ayat berikutnya, yaitu surah Al-A'raf ayatnya 40-42. Kita dalilnya dulu ya. Jadi kita disuruh Allah membersihkan jiwanya, jaga kesucian jiwa, karena kita terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, terus jaga kesucian jiwa. Kalau kemudian kepleset,
kemudian kita kembali, segera kembali. Kita kotor, kita sucikan. Ya, kita lanjutkan. Dalil yang kedua surah Al-A'raf, surah ke-7. Iya, ayatnya 40, 42. Siapa yang memandu bacaannya? Siapa yang memandu bacanya? Siapa Bunda? Hah? Ya, baca Ayatnya sayang, biar pahalanya tambah banyak. Komiknya dipindahin. Iya. Semuanya kan udah pinter. Jangan takut. Jangan takut salah. Ya, 40 sampai 42. Ya. Ya, sama-sama. Ibu memandunya. Ya. Ya, ngambil posisi Bude lah. Oke? Enggak. Monggo Bu, bareng-bareng ya, dibantu oleh Bu Mina ya. Bu Suryani. Bu Suryana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum 40, 41, 42. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama Jalijal. Ulang hatta. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannam kalau Bude nggak ada kan sudah siap menjadi asisten. Meneruskan ya. Baik. Artinya ya Ibu jilbab hitam Bu. Tadi kan udah pegang mic. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Sesungguhnya orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan akan dibukakan pintu-pintu. Oh. Pakai ejaan ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Oke, stop dulu ya. Perhatikan Bu ya.
Jadi begitu sulitnya ya orang-orang yang mengotori jiwanya. Innalladzina kazzabu. Jadi mendustakan. Apa yang didustakan? Ayat-ayat Allah. Ya. Ayat Allah didustakan. Wastakbaru dan sombong, rasa gede gitu loh. Rumangsa, GR gitu ya, nepuk dodo. Itu jelek banget. Itu orang yang mengotori jiwa. Orang yang sombong, yang mendustakan ayat-ayat Allah, itu orang-orang yang mengotori jiwa. Jiwanya kotor. Karena yang sombong udah di surga aja diusir tuh. Siapa? Ya iblis. Itu udah di surga, diusir karena sombong, nggak mau sujud. Nah kita masih di dunia sombong. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nggak percaya dengan ayat Allah, wastakbaru dan kemudian berlaku sombong, maka orang-orang yang menyombongkan diri, yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak akan pernah baginya dibukakan apa? Pintu-pintu langit. Langit ada berapa? 7 lapis. Jaraknya antara langit 1 dengan langit 2 berapa? Berapa tahun perjalanan cahaya? 500.000 tahun perjalanan cahaya. Ya, langit 1, langit 2. Dan setiap langit itu, penduduk langit itu para malaikat. Dan setiap langit ada penjaganya. Maka kata Allah, aku ciptakan bintang-bintang itu selain sebagai penghias langit, tapi juga sebagai alat pelempar syaitan. Ya. Jadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang dustakan ayat-ayat Allah, dia lagi ngotorin jiwanya. Jadi lagi nyakitin diri sendiri. Nah jangan dong diri kita disakitin. Kalau orang-orang yang membersihkan hatinya, dia orang-orang yang lagi cari kebahagiaan. Maka bersihkan hatinya. Dari apa? Mendustakan ayat Allah. Dari apa? Dari kesombongan. Supaya apa? Kelak Allah bukakan pintu-pintu langit. Kan gitu ketika kita meninggal, ruh dicabut, itu ruhnya langsung dibawa ke langit, Bu. Dan bau harum. Seluruh penduduk langit itu mendoakannya. Masya Allah. Maka beruntung orang yang jiwanya bersih. Tapi orang kafir yang mendustakan ayat Allah, ketika dijabut ruhnya, itu seperti apa? Menarik duri di benang yang basah. Duri ditarik dari benang yang basah, dipaksa keluar, Bu. Ya? Maka kemudian aroma busuk. Lalu seluruh penghuni langit yang dilewatin, dia semuanya melaknatnya. Maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwa. Jadi kita sayang dengan diri kita. Jangan sampai kita mendolimi diri sendiri. Jangan sampai kita merusak diri sendiri. Dengan apa? Perbuatan-perbuatan tercela. Kata-katanya kotor. Matanya mandang yang tak baik. Telinganya mendengar yang tak baik. Hatinya penuh dengan kedustaan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan rasa takabur. Jangan. Pintu-pintu langit tidak akan pernah dibuka untuk dirinya. Dan dia tidak akan masuk ke surga. Mustahil. Allah mengibaratkan mustahilnya apa? Seperti sampai dengan unta masuk ke lubang jarum. Unta kayak mana gedenya, Bu? Besar. Ibu-ibu waktu umroh ya, waktu haji, lalu berkumpul ke sana cari air susu asli unta ke apa? Ke penduduk Badui di sana yang miara-miara unta. Lalu ibu beli air susunya asli baru diperasin gitu. Atau ibu naik untanya, coba naik untanya, Masya Allah, langsung tinggi banget. Lah unta yang segede itu masuk ke lubang jarum, bisa nggak, Bu? Nah itu makanya perumpamaan mustahil. Orang yang takabur, yang sombong, orang yang mendustakan wakazzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah, mustahil masuk surga. Seperti mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Terutama yang tukang jahit, Mbak Mar. Ya, Mbak Ram kok Mbak Mar, kebaliknya Ram kok Mar, Mbak Ram ya. Tiap hari coba nanti ketika lagi jahit, ya Allah lubang jarum gini kecil, bagaimana unta bisa masuk ya. Sehingga Mbak Ram sambil jahit sambil baca innalladzina amanu, sambil ngapal.
Karena Mbak Rah bergaul sama lobang jarum. Jadi ingat nih, ini ayat pesan untuk Mbak Ram. Ya, yang hari-hari gaul sama lobang jarum, ya. Jadi mustahil unta masuk ke lubang jarum. Seperti itu mustahilnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang sombong hatinya tidak akan mungkin masuk surga. Seperti tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Ya Mbak Ram ya? Baik ya. Terus deh ya di menjahit ya. Baik. Lanjut. Iya, Ibu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ulangin, agak terkejut saya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Masya Allah, ini pasti suka makan pedes nih. Suka. Oke, belum. Ntar dulu ya. Jadi demikianlah kami memberi pembalasan pada orang-orang yang berbuat kejahatan. Sekarang Ibu jangan jahatin diri sendiri. Ya, pesan Allah nih. Kalau Ibu sombong berarti Ibu lagi jahatin diri sendiri nih. Ya, kalau Ibu nggak percaya dengan yang Allah nih lagi apa? Berbuat jahat pada diri sendiri. Masa diri sendiri luka sedikit aja ditiup-tiup, ya Allah sakit. Diobatin pakai apa? Minyak bulbul. Bulbul apa but-but? But-but ya, saya dikasih bude. Minyak but-but, dulu kan minyak batu ya kan, sekarang minyak but-but. Itu katanya serba sakit apapun sembuh sama but-but. Masya Allah. Ya, bukan yang menyembuhkan, bukan but-butnya, tapi Allah yang menyembuhkan. Wasilahnya pakai obat diolesin ya. Jadi jangan sama, kemarin saya bengkak tapi berkat but-but. Nah salah tuh, berkat minyak but-but kempes langsung. Saya tuh kena air panas, saya itu langsung melepuh, tapi saya kasih but-but, langsung sembuh. Tuh udah, itu kalimat sombong juga tuh. Ya, karena lupa yang beri sembuh tuh Allah. Alhamdulillah. Ya, berkat pertolongan Allah sembuhkan saya ya, dengan apa? Minyak but-but. Kok jadi promosi? Itu misalnya karena Ibu kan setiap hari bergaul dengan itu ya kan, anak luka dikit but-but ya kan, kesandung but-but gitu ya, taruh di bawah bantal ya bau. Karena untuk urutan kaki ya pegel ya but-but. Masya Allah. Baik ya, nggak tahu siapa yang menemukan tuh ya. Oke, jadi demikianlah Allah beri pembalasan pada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi orang-orang yang bersombong, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia orang-orang jahat dan tidak akan mungkin masuk surga. Tidak akan dibuka pintu-pintu langit, ya. Sampai seperti unta masuk lubang jarum, itu mustahil masuknya. Ya, lanjut. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Ya Allah Bu. Nih Bu, sayangi diri sendiri ya. Sayangi aku karena Allah. Ya sayangi diri sendiri. Ya karena Allah. Sayangin Bu. Jangan sampai dolim. Jangan sampai mengotori jiwa. Karena apa? Ancaman pertama, langit tidak akan dibuka. Ancaman kedua, tidak akan mungkin masuk surga. Ancaman yang ketiga apa? Dikasih tikar tidurnya dari neraka. Lalu dikasih selimut. Selimutnya api neraka. Baca ayatnya berikutnya. Ntar dulu. Lahum min jahannama mihatu wa min fawqihim khawash wa kadzalika najzil zalimin. Ya. Jadi Allah kasih padanya apa tadi? Tikar dari api neraka. Lalu dikasih selimut dari api neraka. Masya Allah Bu. Panasnya di dunia ini Bu baru debunya loh Bu. Baru debunya neraka udah kayak begini panasnya. Masya Allah. Ya maka naudzubillah min dalik, sampai ada artis yang bilang, nggak apa-apa saya masuk neraka
nanti saya bikin konser di neraka. Ya Allah, astagfirullah. Iya Bu, lah anaknya di pondok pesantren loh Bu. Saya nggak usah sebut namanya, Ibu pasti tahu kok, Ibu gaul kok. Ya saya baru update kok, ya kan? Nggak usah saya sebut namanya, Ibu tahu. Cantikannya Bu, dia lupa yang bikin cantik Allah. Iya, dia lupa yang bikin dia cerdas tuh Allah, yang bikin dia cantik tuh Allah. Lupa, sombong dia. Sampai nantang-nantang Allah, biarin saya masuk neraka katanya. Nanti saya bikin konser di neraka. Nauzubillah min dzalik, sombong Bu. Nauzubillah min dzalik. Anaknya di pesantren loh Bu. Anaknya di pesantren, tapi mamanya tidak memberikan keteladanan, ya. Baik, lanjut. Nggak usah dibahas siapa orangnya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi orangnya yang zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lanjut. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ya, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus mereka itulah penghuni surga. Masya Allah. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi walladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan kemudian imannya dirinya apa? Wa amilus salih. Jadi jangan cuma beriman tapi tidak beramal. Kalau orang-orang beriman harus melahirkan amal soleh, harus melahirkan amal soleh. Sebagai anak, sobat jenenge, namamu siapa? Desa. Oh Helda, saya kira Desa. Zelda, ya. Mamamu yang mana? Oh itu, bener kan mamamu tuh. Kamu tahu nama mamamu? Tahu siapa namanya? Emilia, nggak kontesa. Suka kontes loh sama papahnya tapi ya. Iya, binnya siapa? Bin siapa? Mama Emilia binti siapa? Hamzah. Binti itu artinya mamamu anaknya Pak siapa? Bukan istrinya Pak siapa? Hamzah itu bapakmu. Oh Hamzah, jadi binti Hamzah. Terus Pak Hamzah binti siapa? Gak tahu. Datuknya di atas datuk gak tahu. Masya Allah ya. Nah memang kita kelemahannya Bu. Kakeknya gak tahu Bu. Dibari tahu? Panggilannya aja. Oh gitu. Nah, nanti pulang ibu kenalin ya. Nih datokmu, nih dulu di sana tinggalnya. Ibu sering cerita lah sama anak-anak. Ya udah lama, mama cerita gitu-gitu gak? Anak saya, udah lama cerita yang lain dia lah mama, gitu kan anak-anak suka gitu deh. Gak apa-apa Bu, ibu ceritain ya, Dek ya. Zelda ya. Jadi nanti kalau mama cerita tentang nenek, tentang kakek, tentang dato ya, tentang om, itu dengerin. Kan mamamu kalau orang dulu kan produk dulu dan produk sekarang beda. Ya, Gen Z sekarang beda dengan generasi kita. Nah, kalau dulu saya dengerin ceritanya itu diulang-ulang lagi. Cerita zaman Republik dulu atau tentara Belanda ya, didengerin ya. Walaupun nanti cerita lagi itu lagi keluar. Ya belajar mendengar karena orang tua biasanya nanti kalau udah tua tuh suka menceritakan masa lalu. Ya, memori yang di memori itu diingat dan dikeluarin lagi. Ya, jadi nanti harus sering mendengarkan. Jadi anak-anak sekarang kan sibuk ya, jadi nggak suka mendengarkan cerita zaman dulu. Iya udah lama kuno mama ya, dan cerita lain ya. Ya baik ya, jadi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihah, dan yang beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidak akan dibebanin melainkan sesuai beban kesanggupan ya. Maka ibu sholat sesuai kemampuan, setelah sholat sesuai kemampuan, puasa sesuai kemampuan ya. Kemampuannya standar mana? Standarnya Rasulullah. Standarnya Rasulullah. Jadi kan saya sesuai kemampuan. Enggak, pakai standar. Standarnya siapa? Rasul. Sholatnya Nabi, puasanya Nabi, walaupun nggak sempurna seperti beliau. Karena beliau kadang-kadang satu malam itu full time Bu. Pernah satu hari jatahnya malam Sayyidah Aisyah. Lalu belum apa-apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bilang, ya Ummul Mukminin, izinkan malam ini
suamimu menjumpai Robmu. Ditunggu sama Sayyidah Aisyah, Bu. Ternyata Rasulullah SAW kembalinya kapan? Menjelang waktu subuh. Jadi diperhatikan oleh Sayyidah Aisyah, jenggotnya basah, tempat sujudnya basah, ya, karena titisan air mata. Beliau bukan sedih karena pribadinya, tapi sedih memikirkan umatnya, karena nggak ingin nanti umatnya ada yang tidur beralaskan api neraka, ada yang berselimutkan api neraka. Maka Nabi kelihatan wajahnya lelah memikirkan kita umatnya. Itu yang diabadikan oleh Allah di surah At-Taubah. 2 ayat yang terakhir, coba. 2 ayat yang paling akhir. Artinya terakhir sebelum yang terakhir. Terakhir sebelum. Surah At-Taubah, surah 9. Terakhir atasnya. Ya, surah At-Taubah. Itu Nabi saking memikirkan kita umatnya, ya, nggak mau ada umatnya yang kesentuh api neraka. Ya, laqad. Ya, mangga. Yuk sama-sama. Ya, balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, artinya kembali Jilbab Hitam. Ya, ngegas gaspol ya. Ya, sesuai dengan bodinya. Masya Allah. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Tuh, Ibu serasing ya kalimatnya ya. Ulangin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ulang. Telah datang, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah, penyantun dan penyayang. Jadi terasa Nabi Muhammad itu kelihatan. Kata Allah, berat terasa penderitaan di wajah Nabi karena saking menginginkannya umatnya itu selamat. Gitu, jangan sampai nanti tidur beralaskan api neraka, berselimutkan api neraka. Karena Nabi sudah diperlihatkan neraka kayak mana dahsyatnya. Maka Nabi kalau menangis itu, Bu, Masya Allah sampai basah janggutnya. Ya, karena sudah melihat dengan ainul yakin, ya, dengan matanya sudah melihat bagaimana dahsyatnya neraka. Maka tidak ingin sekali umatnya, berkeinginan banget Nabi supaya umatnya semua selamat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh, Masya Allah, ya. Insya Allah kita ketemu kelak, ya, Insya Allah. Lanjut. Ya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad,
Cukuplah Allah. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, ya, singgasana yang agung. Iya. Ya, jadi kalau surga tadi, surga Firdaus terletak di fauqahu arsyur rahman. Dia pemilik arsy yang sangat agung. Jadi arsy Allah itu nanti ketika hari kiamat dipikul 8 malaikat. Insya Allah, ya. Itu malaikat itu jaraknya nih Bu, antara telinga dengan pundak ini, telinga pundak itu 70 tahun. Jaraknya nih antara telinga dengan pundaknya 70 tahun. Ya. Makanya Bu, kita nih nggak ada apa-apanya, apa mau kita sombongin coba. Ya, baru kupingnya malaikat aja nggak kebayang. Jarak kuping dengan pundak ini 70 tahun. Ya kan? Kayak mana langkahnya? Masya Allah. Jadi kita nih nggak ada apa-apanya. Maka kalau orang mukmin nggak pantas sombong, nggak layak sombong Bu. Kalau dia orang mukmin pasti nggak akan sombong. Ya, kalau orang yang sombong dia bukan mukmin karena dia lagi menzolimi diri sendiri, lagi menjerumuskan diri sendiri. Maka orang-orang yang beriman, alladzina amanu tadi, wa amilus salih, jadi iman yang melahirkan amal solih, Allah berikan kepadanya apa? Balasannya apa? Mereka itulah penghuni surga, ya. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Jadi orang-orang yang mensucikan jiwanya dia beruntung, tapi orang-orang yang mengotori jiwanya dialah orang-orang yang rugi. Baik ya Bu ya, ini untuk peringatan diri kita semuanya. Jadi hindari kesombongan, jangan sampai tidak percaya dengan ayat Allah. Ayat Allah apapun kita percaya, walaupun realnya, the real kita belum bisa hidup sesuai petunjuk Al-Quran. Karena apa? Nafsu masih suka godain kita. Allah kan udah bilang gini, ya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika, ini contoh aja ya. Wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Kan gitu. Kalau orang beriman pada ayat Allah, apapun kata Allah, sami'na wa ata'na. Cuman kan kita masih sama nafsu nih, kan gini. Wahai Nabi qul li azwajika, wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan istrinya orang dan perempuan-perempuanmu. Qul li azwajika, zaud itu pasanganmu ya, istri-istrimu. Katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, dan istrinya orang-orang mukmin, nisa perempuan-perempuan mukmin, nisaul mu'minin. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Kita udah baca tuh ayat, kita udah denger tuh ayat, kita di kajian udah denger tuh ayat. Di pengajian Masya Allah, jilbabnya cantik, menutup dada. Ya kan? Hendaknya lah mengulurkan kain jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Di pengajian kondangan, set, betul tidak? Iya, kondangan, set. Jaga warung, panas gerah, set. Iya enggak? Padahal perintah Allah, yakin tuh perintah Allah, percaya tuh perintah Allah, dibaca sudah tuh ayat Allah, tapi deril di lapangan belum kita kerjakan sepenuhnya. Betul tidak? Betul. Karena apa? Nafsu. Ih cantik nih, kalau di belakangnya cantik, ini banyak pajak-pajaknya kelihatan, kalungnya keren, yang lain nggak punya. Kita coba. Padahal waktu ngaji, keren, muslimah, thayyib, ya bagus. Tapi begitu kondangan, janganan kondangan di rumah, tahu nih di tepi jalan rumahnya, selibar-selibar orang bukan mahramnya lewat, iya. Nah kita slow aja tuh Bu, nggak nutup kain kudung ke dadanya, malah kadang berkembang. Astagfirullah. Ya kan, perintah Allah ada, yakin. Kita tidak mendustakan ayat Allah, tapi belum totalis kita bisa mengerjakan perintahnya. Contoh 2,
Aqimis sholata liduluqi syamsi ila ghasaqil lail, ya. Kita nggak disuruh sholat ketika matahari mulai terbenam, sholat. Ketika matahari tegak lurus, miring sedikit, sholat. Ketika matahari hilang bayang-bayang, sejajar bayang-bayang, sholat. Iya kan? Itu Allah suruh. Lalu Nabi kasih contoh. Terus Nabi ditanya, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Ayolah amali ahabbu ilallah. Yang paling kau cintai apa? Yang Allah dan Rasulnya paling cinta dengan amal seorang, yaitu as-salatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktu. Tapi kita tahu tuh dalil. Udah ngaji bolak-balik, udah denger tuh ayat. Tapi godaan nafsu, nafsu nyuci, nafsu makan, nafsu ngobrol, kemudian menafikan perintah Nabi as-salatu fi awali waktiha. Ntar lagi be. Iya baru gak ajan. Baru gak ajan. Dilo. Ayatnya udah tahu, dalilnya, hadisnya udah tahu, tapi berat terasa ya Allah, ya. Baik. Orang-orang laki-laki tidak ada sholatnya di rumah, sholatnya itu di masjid, ya. Maka kalau ada laki-laki sholat di rumah, berarti dia apa? Lelaki solehah. Tahu dalilnya. Bahkan kata Nabi, kalau dia tahu pahala sholat berjamaah, dia niscaya kalau nggak bisa jalan ngesot dia pergi ke masjid. Tahu tuh dari Nabi. Tapi nafsu dunia, Bu, ninggalkan laptop nggak sanggup, padahal cuma ngegame tuh. Kalau nongkrong di warung kopi, tahan sampai jam 4 subuh, Bu. Tapi sholat subuhnya 2 rakaat kagak dikerjain. Insya Allah, ya. Jadi Bu, luar biasa, jiwa ini kotor. Maka kita suruh membersihkan jiwa. Ancaman Allah udah kasih tahu bagaimana Allah siapin neraka sebagai alas tidurnya. Selimutnya neraka, tidak akan mungkin dimasukkan surga, tidak akan mungkin di buka pintu langit. Kemustahilan itu, mustahilnya seperti unta masuk ke lubang jarum. Jangan sampai di sini, Bu. Nah, apa saja yang mengotori jiwa? Terus bagaimana cara membersihkannya? To be continue. Kita akan bahas pada episode yang akan datang, ya. Cukup hari ini. Berapa dalil tadi? Surah apa tadi? Al-Hasr. Surah apa lagi? Al-A'raf 44 2 40 41 42. Kemudian surah Taubah, ya. Kemudian yang terakhir surah apa? At-Taubah. Ayo terakhir At-Taubah, ya. Baik, Ibu sekalian, pulang direnungkan. Ya Allah, betapa aku tidak mau mengotori jiwaku, betapa aku tidak mau berlaku zalim. Aku tidak akan lagi menghiasi diriku dengan kesombongan, apalagi sampai kufur, karena aku tidak mungkin mendustakan ayat-ayat Allah yang begitu dahsyatnya ancaman Allah kepada kita, ya. Alhamdulillah Ibu, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah mengkaji firman Allah. Kita akan berusaha mensucikan diri kita karena kita takut dengan ancaman Allah. Takutnya kita kepada Allah kita mendekat, ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mari bersama-sama kita tutup. Kalau ada kekurangan di majelis ini, semoga Allah kafarah. Dan sebelum kita beranjak dari tempat duduk ini, semoga Allah sudah mengangkat seluruh dosa-dosa kita. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekian dan demikian Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Saya tidak saling semua satu-satu, tapi uhibbukum fillah, aku mencintai kalian karena Allah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mau detik. Iya, saya mengundang Ibu juga, lupa saya. Insya Allah hari Ahad kami mengundang Ibu hadir di Masjid Raya Mujahidin pukul 10 sampai duhur berjamaah. Kita akan kedatangan tamu dari Singkawang, PD BKMT Kota Singkawang, tanggal 17 besok, lusa, ya, hari Ahad di Masjid Raya Mujahidin pukul 10 sampai pukul 12, ya, sampai duhur berjamaah. Jadi PD BKMT Kabupaten Kota Singkawang akan kunjungan
nggak banyak sih, 4 bus, kurang lebih 150 orang untuk kunjungan ke Kota Pontianak, ya ke Masjid Raya Mujahidin. Dan ibu-ibu kita akan bikin tabligh akbar bersama-sama. Jadi saya mengundang ibu, dress code-nya putih ya, putih. Kalau punya selendang BGMT, pakai selendang BGMT. Kalau nggak punya, pakai kalimat la ilaha illallah. Ya, selendang Palestina. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih.